Sebuah dunia di mana kejahatan bukan lagi musuh utama. Sebuah dunia yang perlahan hancur bukan karena niat jahat, tapi karena ketidaktahuan. Bukan karena senjata, tapi karena kebodohan. Ini bukan dongeng distopia. Ini adalah kenyataan yang terus berulang dalam sejarah umat manusia. Kejahatan memiliki wajah yang kita kenali, tapi kebodohan, ia menyamar. Ia tersenyum. Ia berbicara lantang di podium, mengklaim kebenaran, bahkan saat yang ia katakan hanyalah kekeliruan. Dalam dunia seperti ini, siapakah yang paling berbahaya? Orang jahat yang sadar akan keburukannya, atau orang bodoh yang tidak sadar bahwa ia sedang menjadi alat keburukan? Kita sering mengira bahwa kebodohan adalah perkara intelektual, bahwa orang bodoh adalah mereka yang tidak punya cukup pengetahuan, tidak sekolah tinggi, atau tidak paham teknologi. Tapi kebodohan sejati bukan sekedar soal IQ. Ia adalah kekosongan dalam kehendak untuk berpikir. Sebuah kekosongan dalam keberanian untuk bertanya. Ia adalah ketundukan terhadap opini, terhadap mayoritas, dan terhadap dogma yang tak diuji. Seorang profesor bisa bodoh jika ia tak lagi berpikir kritis. Seorang rakyat jelata bisa bijak jika ia memiliki kebiasaan merenung dan bertanya. Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog yang dibunuh oleh Nazi, pernah menulis, "Kebodohan adalah musuh yang lebih berbahaya daripada kejahatan. Kita dapat memprotes kejahatan. Kita dapat menyingkap kejahatan, menolaknya, bahkan melawannya dengan kekuatan. Tapi terhadap kebodohan, kita tidak berdaya." Dietrich Bonhoeffer adalah seorang pendeta, teolog, dan pengajar. Tapi lebih dari itu, ia adalah saksi dari moralitas yang teguh dalam zaman yang penuh kekacauan. Ia menentang Hitler sejak awal. Dalam khotbah dan tulisannya, ia menolak teologi yang tunduk pada kekuasaan negara. Bonhoeffer tidak hanya menulis, ia bertindak. Ia terlibat dalam jaringan bawah tanah yang membantu orang Yahudi melarikan diri dari pembantaian. Ia berkonspirasi bersama saudaranya dan tokoh-tokoh lainnya dalam rencana untuk menggulingkan Hitler. Meskipun ia seorang pendeta, nuraninya membawanya pada titik ekstrim yang melibatkan dalam rencana pembunuhan diktator. Tahun 1943, Bonhoeffer ditangkap oleh Gestapo. Tuduhannya bukan hanya menyembunyikan informasi, tetapi menjadi bagian dari perlawanan terhadap Reich ketiga. Dalam kesunyian sel sempit itu, Bonhoeffer menulis surat-surat. Ia menulis kepada keluarganya, kepada tunangannya, dan kepada sahabat-sahabatnya. Tapi yang lebih penting, ia menulis untuk dunia. Kenapa? Karena kebodohan menolak disadarkan. Orang bodoh tidak bisa diberi argumen. Ia tidak kekurangan informasi, tapi menolak informasi. Ia menutup pintu akal karena ia telah merasa cukup. Ia puas dalam ketidaktahuannya. Dan dalam kepuasan itu, ia menjadi alat dari kekuatan lain. Ia bisa bersorak untuk kejahatan dan menyebutnya kebaikan. Ia bisa menghukum orang benar dan merasa telah melakukan keadilan. Kejahatan bekerja dengan kesadaran. Seorang koruptor tahu bahwa ia mencuri. Seorang pembunuh tahu bahwa ia menghilangkan nyawa. Bahkan penjahat paling bengis pun biasanya tahu bahwa ia sedang menyalahi hukum atau moralitas. Maka, kejahatan dapat dihadapi. Dengan hukum, dengan akal, dengan sistem keadilan, kita bisa menangkap, mengadili, dan menghukum. Tapi, kebodohan? Ia tidak merasa bersalah, karena ia tidak tahu apa yang ia lakukan. Atau lebih tepatnya, ia tidak mau tahu. Dan disitulah bahayanya, karena orang bodoh bisa menjadi hakim, bisa menjadi pemilih, bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi bagian dari sistem yang mengatur kehidupan kita semua. Orang bodoh dalam kekuasaan lebih berbahaya daripada penjahat di penjara, karena ia memiliki pengaruh. Dan dalam ketidaktahuannya, ia bisa menciptakan kebijakan, undang-undang, bahkan perang. Rezim-rezim otoriter tidak takut pada kejahatan. Mereka takut pada akal sehat. Itulah sebabnya mereka membungkam media, menutup sekolah, mengatur kurikulum, menyerang kaum intelektual, dan mengalirkan propaganda terus-menerus. Tujuannya jelas, bukan menciptakan orang jahat, tapi menciptakan orang bodoh. Karena orang bodoh itu sifatnya patuh, ia tidak banyak bertanya, ia ikut arus, ia mudah diprovokasi, dan mudah dikendalikan. Bahkan jika ia memberontak ke arah yang salah. Ia tidak tahu musuh yang sesungguhnya. Ia marah, tapi kebingungan. Ia merasa tertekan,
tapi tidak tahu kenapa. Maka ia pun menyalahkan yang lemah dan bukan menyalahkan yang berkuasa. Kebodohan adalah sistem. Ia bisa ditanamkan dan bisa dipelihara. Dan ketika seluruh masyarakat menjadi bodoh secara kolektif, maka kejahatan tidak perlu bersembunyi lagi. Ia bisa tampil terang-terangan dan disambut dengan tepuk tangan. Hidup Jokowi! Sejarah mencatat banyak tragedi bukan karena kurangnya pengetahuan, tapi karena ketidakmauan untuk berpikir. Inkuisisi membakar para ilmuwan karena masyarakat lebih percaya dogma daripada eksperimen. Nazi membunuh jutaan orang karena rakyat Jerman lebih memilih nasionalisme sempit daripada kemanusiaan. Revolusi-revolusi berdarah muncul karena rakyat miskin tak tahu bahwa mereka hanya diperalat oleh penguasa baru. Kebodohan membuat manusia mengulangi kesalahan, lagi, dan lagi. Seorang filsuf pernah berkata, mereka yang tidak belajar dari sejarah maka ditakdirkan untuk mengulanginya. Tapi kenyataannya lebih tragis. Banyak orang tahu sejarah, tapi tidak mengerti. Karena pemahaman bukan sekedar membaca buku. Ia butuh kontemplasi, butuh keberanian untuk berpikir melawan arus, butuh kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita bisa salah. Dan semua itu adalah lawan dari kebodohan. Bayangkan sekelompok orang yang meyakini bahwa bumi datar, bahwa ilmu adalah konspirasi, bahwa penyakit bisa disembuhkan dengan jampi-jampi. Tertawakan mereka? Hati-hati. Karena jika jumlah mereka cukup banyak, mereka bisa mengubah kebodohan menjadi hukum. Mereka bisa melarang vaksin, mereka bisa menolak teknologi, mereka bisa memilih pemimpin yang lebih bodoh dari mereka dan merasa bangga karenanya. Kebodohan kolektif menciptakan kenyataan alternatif. Dunia di mana fakta tidak lagi penting, di mana siapa yang berteriak paling keras dianggap paling benar. Dan dalam dunia seperti itu, kebenaran menjadi tidak relevan. Logika menjadi senjata yang tidak berguna. Kebodohan adalah senjata pemusnah massal yang paling tidak terlihat, tapi paling efektif. Solusi terhadap kebodohan bukan sekedar pendidikan formal, karena banyak orang bersekolah tapi tetap bodoh. Bukan karena tak diajari, tapi karena tak pernah diajak berpikir. Pendidikan sejati adalah proses membentuk kesadaran, bukan hanya mengisi otak, tapi menyalakan api dalam hati. Maka guru bukan hanya pengajar, tapi penyalur cahaya. Orang tua bukan hanya pencari nafkah, tapi penanam nilai. Pemimpin bukan hanya pembuat kebijakan, tapi pengarah pikiran publik. Kebodohan tumbuh subur ketika kita berhenti bertanya. Dan karena itulah, melawan kebodohan adalah perjuangan seumur hidup. Ia bukan tugas satu generasi, tapi estafet yang harus diteruskan. Pada akhirnya, pertarungan antara kejahatan dan kebodohan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih tersembunyi. Kejahatan beroperasi dalam bayangan, tapi kebodohan bisa berdiri di atas panggung, tersenyum di depan kamera, dan mendapatkan tepuk tangan. Itulah mengapa kebodohan lebih berbahaya. Karena ia tidak hanya merusak, tapi membuat kerusakan terasa wajar. Karena ia tidak hanya menghancurkan, tapi melakukannya tanpa rasa bersalah. Karena ia tidak hanya membunuh, tapi mengira sedang menyelamatkan. Dan karena ia tidak datang sendirian, tapi mengajak kita semua ikut serta. Jika kita ingin dunia yang lebih adil, lebih damai, lebih bermakna, kita harus mulai dari satu hal: berani berpikir, berani bertanya, berani menjadi berbeda dari mayoritas yang menolak berpikir. Karena di dunia yang dibentuk oleh suara-suara kosong, berpikir adalah bentuk revolusi paling sunyi, tapi paling penting. Dan dalam perjuangan melawan kebodohan, satu cahaya kecil bisa menyalakan ribuan jiwa. Jadilah cahaya itu.